Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Karena Yesus naik ke surga, kita memperingati Dia Tuhan yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seberapa banyak kita yang bersyukur, boleh katakan amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita siapkan hati untuk mengkhususkan waktu ini kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa menjamah Bapak Ibu Saudara dan melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang naik, Engkau yang akan datang kembali Tuhan. Dan Kau akan mengirimkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Dan bahkan hari-hari ini kami sedang mengalami Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Biarlah lawatan Roh Kudus terjadi di rumah-rumah hari ini. Saat kami menyembah Tuhan, kesembuhan mengalir. Saat kami memuji Tuhan, kekuatan mengalir Tuhan. Bahkan kami percaya saat kami meninggikan nama Tuhan, kota ini diubahkan, keluarga kami diubahkan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami bawa segala penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan, mari bersyukur kepada-Nya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Oh, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Oh, betapa mulia. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan. Kami meninggikan diri-Mu Tuhan di setiap rumah-rumah, di setiap tempat di mana kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Kemuliaan-Mu oh, mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Oh, mari naikkan mazmur ucapan syukur kita. Haleluya. Nama-Mu layak dipuji, layak disembah. Oh, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, Yesus. Oh,
Mari terus sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah. Yesus, Kau disembah. Yesus, Kau dipuji selamanya. Menyembah-Mu. Mari bermazmur bagi Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Kami menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Saat Dia ditinggikan, Dia akan menarik banyak jiwa datang untuk menyembah Dia. Mari di setiap tempat di mana kita berada, sembah Dia, sembah Yesus. Sembah Dia, Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita, mari tinggikan Dia. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi
meninggikan namamu selama-lamanya Tuhan. Mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Yesus, mengatasi bumi. Mari agungkan Dia. Agungkan, aku agungkan atas seluruh bumi, bersorak puji-Mu. Agungkan, aku agungkan, oh Yehova, oh Yehova. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan, oh ku agungkan, aku agungkan. Kami agungkan Engkau di atas segalanya Tuhan. Bersorak puji-Mu, ku agungkan, aku agungkan, Yehova, aku agungkan. Mari sambil bertepuk tangan di rumah-rumah katakan, agungkan, aku agungkan atas seluruh bumi. Amin. Oh Yehova, Kau agungkan, biar seluruh menyembah-Mu Yesus. Ku agungkan, Kau agungkan, oh Yehova, Kau agungkan, oh Yehova, oh Yehova, Kau agungkan, oh Yehova, oh Yehova, Kau agungkan. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas menyembah Yesus. Seluruh bumi meninggikan nama-Mu. Haleluya. Setiap kita yang bersyukur, Tuhan kita ajaib dan hebat. Sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan wuhuu. Biar sukacita kita tetap sama dimanapun kita menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan waktu kita meresponnya dengan segenap hati yang percaya. Katakan amin. Amin. Langit dan bumi memuji Tuhan, dan setiap kita yang bernafas meninggikan nama Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama katakan, here we go. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Amin. Mari nyanyikan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Mari angkat tanganmu katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.
rajaku. Haleluya. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari sembah Dia, katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Amin. Mari dimanapun kita berada, angkat kedua tanganmu, sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sambil melambaikan tangan, katakan haleluya, amin, 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 haleluya. Mari lebih dahsyat lagi, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Dia adalah Tuhan, sumber kekuatan kita. Yang dari Tuhan, datangnya daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Mari semua tepuk tangan, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, ya, ya. Mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Pujilah, pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Oh, 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 oh. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, generasi muda berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang kami nantikan adalah Kudus-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, damai hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamaah
selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga menjemput gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup,
maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang artinya kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita menjadi orang yang berintegritas. Karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. So good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan.
Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatan adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Dan yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Terutama juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta yang kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad ke-20. Ini berarti dimulai dari era peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta yang kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua." Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Dan yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari, bagi yang mau melakukan kata bersama saya, amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini? Ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Dengan tanda awal berbahasa roh. Saya boleh angkat tangan. Katakan bersama saya sekali lagi. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara.
Curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan roh-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu dengan roh-Mu, dengan tanda awal berbahasa roh. Terima. Ora la masyikara la bala. Ora la mulai berbahasa roh. Serius mulai dapat berbahasa roh. Ora la bala. Ora la bala. Oh dia la bala. Ora la bala. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Engkau sudah memenuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu. Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka dengan tanda awal berbahasa roh. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Pakai kami semua menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Abba. Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun. Ampuni mereka ya Abba. Ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh, rana bakana mayara la bala 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 bala. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kami mau menyampaikan beberapa informasi bahwa yang pertama, Gembala Pembina kita Pastor Johan Handoyo akan mengadakan Revival Holy Spirit Nights dimulai dari besok hari Jumat tanggal 14 Mei hingga hari Jumat berikutnya tanggal 21 Mei 2021. Revival Holy Spirit Nights ini akan berlangsung pukul 7 malam dan dilangsungkan melalui YouTube channel Bethany Church Singapura. Namun khusus untuk hari Sabtu tanggal 15 Mei, Revival Holy Spirit Nights ini akan diadakan pada pukul 10 pagi. Dan dengan demikian ibadah doa puasa gereja kita juga akan digabungkan ke acara ini. Dan pengumuman berikutnya kami informasikan kembali bahwa ibadah hari Minggu tetap berlangsung seperti biasa. Pukul 9 pagi di HOG Eden Park, pukul 9 pagi di HOG Tembesi, dan pukul 10.30 di HOG DC Mall. Berlangsung secara onsite dan pada pukul 10.30 juga akan disiarkan secara online melalui YouTube channel gereja kita, GBI Windsor Square. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu kekal denganmu.
selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau jadikan ini Tuhan Yesus. Kami naikkan segala kehormatan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang naik ke surga ya Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau curahkan bagi umat-Mu orang-orang yang percaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memulihkan kami setiap pribadi. Kuasa-Mu memulihkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga umat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kuasa-Mu akan memulihkan kota kami. Kuasa-Mu memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, selama Engkau berikan kesempatan ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus melakukan bagian kami Tuhan. Kami boleh terus mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau dapati kami sedang bekerja melakukan bagian kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terus Engkau menuntun kami Tuhan, dari hari ke sehari Tuhan, melewati masa-masa yang sulit. Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Engkau jauhkan kami dari setiap virus ya Tuhan. Engkau melindungi seluruh umat-Mu, tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Bahkan lebih dari apa yang kami doakan, Engkau menyediakan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami yang ada Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka Tuhan, sebagai Bapa rohani kami, untuk menuntun setiap umat-Mu, untuk menuntun setiap domba-domba ini Tuhan, menjadi umat yang layak Tuhan, menjadi gadis-gadis yang bijaksana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau di hari-hari terakhir ini Tuhan. Biarlah umat-Mu terus hidup menjadi pemuji, penyembah, dan menjadi pendoa syafaat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita angkat kedua tangan kita. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus yang hadir bersama kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Dan dengan pertolongan Roh Kudus yang mengurapi kita semua, yang memberkati kita semua, yang melindungi kita semua, yang membuat kita semakin lagi jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, yang membuat kita mengalami Pantekosta yang ketiga di akhir zaman ini. Diberkatilah setiap kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan amin. Jangan lupa ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Pujilah, Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Oh,
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala